Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini, Hamzah Fensuri. Saya adalah pengampu mata kuliah Hukum Lembaga Negara. Bagi mahasiswa, ini adalah mata kuliah yang sangat penting karena kita hidup di Indonesia ini dalam bentuk negara. Sebagai negara yang sudah maju atau sudah berkembang dan sudah memiliki standar sendirinya dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka kita perlu untuk mempelajari bagaimana hukum lembaga negara ini bekerja dalam sebuah negara. Bagi mahasiswa, mohon untuk menyimak perkuliahan ini sampai selesai dan memberikan pertanyaan-pertanyaan jika ada hal yang dirasa tidak mengerti, karena ini adalah dasar-dasar yang perlu kita pelajari untuk kuliah-kuliah selanjutnya, baik berhubungan dengan hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Nah, bagaimanakah teori-teori dasar berkenaan dengan hukum lembaga negara ini? Yang pertama, kita masuk ke seperti slide ini adalah standar kompetensi dasar 1 yang pada perkuliahan ini, yaitu menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan kelembagaan negara dan pengertian hukum kelembagaan negara. Nah, bagaimana sih sebuah negara itu memiliki hukum tata negara atau hukum lembaga negaranya sendiri? Tentunya untuk mencapai hal yang ideal seperti saat ini, tentunya ada hal-hal atau tahapan-tahapan sederhana, dimulai dari sederhana untuk menjadikan suatu negara itu memiliki hukum lembaga negara yang ideal seperti yang kita rasakan pada saat ini. Sebelum kita masuk kepada teori-teori terbentuknya suatu hukum lembaga negara, kita merujuk dulu kepada pendapat Lord Acton yang menyatakan bahwa kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan dan kekuasaan mutlak pasti dipersalahgunakan. Artinya di sini apa yang dapat kita ambil kesimpulan? Bahwa perlunya pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan. Jika seseorang itu atau seorang kepala negara memiliki kekuasaan yang mutlak terhadap suatu negara, maka dia akan seenaknya mengatur atau membuat keputusan dalam suatu negara tersebut. Misalkan dia ingin memutuskan atau membuat suatu undang-undang berdasarkan kemauannya sendiri, maka dia akan memiliki kekuasaan penuh. Nah, inilah gunanya hukum lembaga negara, yaitu pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Pemisahan kekuasaan, misalkan kita ada lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif. Di sini ada peran saling mengawasi. Itulah jabaran dari pendapat dari Lord Acton tadi. Nah, bagaimanakah suatu hukum lembaga negara itu terbentuk? Kita lihat dalam slide bahwa di sini dinyatakan ada 4 proses, kurang-kurangnya ada 4 proses, yaitu social contract. Social contract ini dinyatakan bahwa ini konsep lembaga negara ini lahir dari kontrak sosial saja. Misalkan seseorang itu memiliki hubungan dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari, misalkan dalam hal jual beli ataupun dalam hal yang lainnya, misalkan dalam hal kepemilikan. Jadi di sini terjadi kontrak-kontrak sosial dan membatasi kekuasaan dari seseorang. Misalkan pada zaman dulu itu kepemilikan tanah itu kan belum ada. Jadi misalkan ada sebuah pohon pisang itu sudah diklaim oleh seseorang, maka pohon pisang itu sudah menjadi milik orang tersebut. Jika ada orang lain yang ingin mengambil manfaat dari batang pisang tersebut atau pohon pisang tersebut, maka dia harus berhubungan atau membuat atau meminta izin kepada orang yang sudah mengklaim tadi. Di sana lahir hukum secara sederhana. Kita bawakan ke negara, itu belum memenuhi standar dari sebuah negara karena hanya sebuah kontrak sosial saja. Misalkan kalau kita bawakan ke kerajaan itu, suatu kerajaan itu dia memiliki kontrak sosial dengan rakyatnya. Misalkan dia memiliki
keputusan atau titah, misalkan rakyat itu harus membayar pajak atau upeti dan selanjutnya. Itu berkaitan dengan kontrak sosial. Kita masuk ke Nachwar Headstad. Ini adalah negara penjaga malam. Artinya secara bahasa, kalau secara makna, negara itu hanya menjaga keamanan dari suatu negaranya atau suatu wilayah kekuasaannya. Jadi belum ada hubungan timbal balik di sini antara negara dengan rakyatnya. Misalkan jika ada kekacauan atau perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, maka negara wajib untuk menjaga rakyatnya belum masuk kepada tahap kesejahteraan. Selanjutnya, fase selanjutnya adalah welfare state. Nah, ini baru sudah berkembang. Ini sudah memiliki perkembangan yang mana di sini negara sudah memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Di samping di dalamnya itu sudah ada pembagian kekuasaan, pemisahan kekuasaan, misalkan di bidang kesehatan, di bidang sosial. Di sini sudah terbentuk sesuatu yang namanya hukum lembaga negara yang dalam bentuk hampir sempurna. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomokrasi. Nah, disinilah terjadi pembagian dan pemisahan kekuasaan dalam suatu negara. Suatu negara memiliki konstitusi di dalamnya memiliki konstitusi, maka konstitusi tersebut mengatur seluruh perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh penguasa. Misalkan dalam menyusun perundang-undangan ada lembaga yang menyusunnya, dalam menjalankan kekuasaan ada lembaga yang menjalankan, dan lembaga peradilan untuk mengadili orang-orang yang bersengketa di dalamnya, baik itu lembaga negaranya sendiri ataupun rakyatnya sendiri. Di sini akan terwujud keseimbangan antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lainnya. Maka akan terbentuk keadilan, yaitu cita-cita hukum itu sendiri. Seperti yang saya sebutkan tadi, negara hukum yang sudah modern itu dia sudah memiliki konstitusi, dan baik itu konstitusi itu berhubungan dengan presiden, lembaga negara maupun hal-hal lain yang perlu dibuatkan peraturannya. Demikianlah perkuliahan pada kesempatan kali ini. Bagi mahasiswa yang ingin bertanya, silahkan ajukan pertanyaan agar kita diskusikan bersama-sama. Untuk perkuliahan selanjutnya, saya akan memberikan tugas berkenaan dengan teori-teori dasar ini. Silahkan mahasiswa buat contoh-contoh dari dari bentuk-bentuk negara sederhana yang saya sebutkan tadi. Terakhir, saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi kuliah ini. Nanti mahasiswa bisa membuat koreksinya secara daring atau secara langsung kepada saya terhadap materi-materi atau kesalahan materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat menyerap ilmunya dan kita memiliki keberkahan ilmu dari kuliah ini, dan semoga sukses untuk mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.